Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra, NPM 18411228. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang pertemuan 2, manajemen risiko operasional. Baik, risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Dan juga ada tujuan utama manajemen risiko operasional, yaitu meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal dan juga kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal. Baik, sumber risiko operasional. Adapun 5 sumber risiko operasional yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, proses internal, proses eksternal, dan sistem. Sumber-sumber risiko operasional ada 1 karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dan infrastruktur produk. Dan juga keuangan ataupun kecurangan, kejadian eksternal, kecurangan internal, kecurangan eksternal. Dari sini ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yang dimana dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan 2 strategi, yaitu strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil. Yang dimana strategi manajemen risiko ini, strategi operasional ini harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan, serta disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi, industri, dan organisasi bank. Dan yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat jenis risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan dalam rangka mencapai sesuai kooperasi. Toleransi risiko adalah tingkat jenis risiko yang secara maksimum ditentukan oleh perusahaan. Baik, di sini ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang diharuskan diinternalisasikan ke dalam proses bisnis. Limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, dan strategi perusahaan keseluruhan, serta memperhatikan kemampuan model perusahaan. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Identifikasi risiko operasional. Perusahaan harus melakukan identifikasi dan mengukur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi exposure risiko operasional, antara lain yaitu kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem administrasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan perhitungan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, kecurangan, dan rekayasa akuntansi. Baik, di sini ada pengukuran risiko operasional. Ada yang tahu pengukuran operasional itu seperti apa? Baik, di sini saya akan jelaskan. Pengukuran risiko operasional ada beberapa, yaitu Key Risk Indicator (KRI). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengambilan risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis perusahaan. Dan juga Last Event Database ataupun LED. Metode ini digunakan untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Baik, khusus untuk industri keuangan, industri Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan 3 model pendekatan yang digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu pendekatan indikator dasar, pendekatan
terstandardisasi pendekatan pengukuran lanjut. Next, yaitu pemantauan risiko operasional. Pemantauan risiko operasional ini yaitu perusahaan harus melakukan pemantauan risiko baik di perusahaan maupun di tempat organisasi. Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh ekspor risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem pengendalian inter dan penyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang diambil oleh risiko operasional. Pengendalian risiko operasional yaitu pengendalian risiko operasional dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional dalam menerapkan pengendalian risiko operasional perusahaan dapat mengembangkan program untuk mitigasi risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan pengelidayaan pada sebagian kegiatan operasional perusahaan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.